Ceritakan kisah hidupnya saat mengajak Ruzabah untuk belajar ilmu bela diri. Suatu saat, Ruzabah secara berkala dan bersembunyi-sembunyi mendatangi gereja dan melihat peribadatan orang-orang pengikut Yesus Kristus. Di pinggir desa, aku tidak tahu apa yang dikatakan para pendeta itu. Suatu sore, Ruzabah pulang dan mengungkapkan perasaannya pada ayahnya. Dia memprotes agama Zoroaster dan mengatakan agama yang datang dari Suriah itu lebih benar dibandingkan Zoroaster. Lalu, apa yang diperbuat oleh ayah Ruzabah itu? Dia marah luar biasa karena Ruzabah tidak bisa lagi diluruskan. Dia memerintahku untuk merantai kaki Ruzabah. Kau mengikuti perintahnya? Aku terpaksa melakukannya, tetapi tidak tekadnya. Ruzabah memohon padaku untuk mendatangi orang-orang Kristen itu dan mengatakan pada mereka bahwa dia ingin memeluk agama mereka. Lalu kau meluluskan permintaan Ruzabah? Awalnya tidak, tetapi karena dia terus-menerus membujukku, aku luluh dan mendatangi orang-orang gereja itu untuk menyampaikan pesan Ruzabah. Kemudian, apa yang terjadi selanjutnya, Masya? Pada saat orang-orang gereja itu ingin kembali ke Suriah, karena tekanan dari Khosrow, aku memutuskan rantai pengikat kakinya dan mengantarnya bergabung dengan orang-orang gereja itu menuju Suriah. Lalu apa yang dilakukan ayah Ruzabah padamu? Hukuman yang lebih sadis dari kematian. Aku ditangkap, dipenjara dalam sel terburuk di negeri ini. Ayah dan ibuku ditangkap dan dipaksa menjadi budak Khosrow. Semua saudaraku mati secara misterius satu persatu. Terakhir ibuku beberapa tahun yang lalu. Dan aku berpikir ayahku akan menyusul ibuku dalam waktu dekat ini. Mulai hari itu, Kasfah dilatih oleh Masya. Setiap Kasfah menolak, Masya seperti orang kesurupan. Dia menendang, memukul Kasfah tanpa ampun. Akhirnya Kasfah mulai sadar Masya sedang melatihnya dasar-dasar gulat Persia yang terkenal itu. Apa yang manusia rasakan jika matahari dicampakkan dari tempat ia pertama kali diciptakan? Hari itu, lembah Uhud terbelah oleh dua gemuruh yang berhimpitan. Gempita teriakan Ibnu Kami'ah, si pembantai orang Muslim yang yakin telah mengakhiri riwayat Muhammad. Wahai manusia yang lembut tutur katanya, bukankah sudah jelas perintahmu sebelum pertempuran dimulai? Hujanilah pasukan berkuda musuh yang hendak menyerang dengan panah-panah kalian. Kenyataannya, ketika kemenangan akan diraih, pasukan panah meninggalkan posisinya. Mereka berebut barang rampasan perang. Khalid bin Walid, petarung Quraisy yang cerdik dan berani, memimpin serangan balik dan hancurlah pertahanan pasukan Muslim. Sekarang, Ibnu Kami'ah mengklaim bahwa pedangnya telah mengakhiri riwayatmu. Wahai lelaki pilihan Tuhan. Apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian duduk di sini? Sementara pertempuran belum selesai. Rasulullah telah wafat. Lalu apa yang kalian lakukan jika beliau wafat? Kami tidak tahu. Bodoh, tetaplah berjuang sampai mati, meskipun beliau sudah tiada. Oh, surga. Aku mencium surga dari arah Uhud. Hei, orang-orang Quraisy, majulah, hadapi aku Anas, putra Nadir. Dia! Teriakan Anas selantang langkah kakinya. Jubahnya berkibaran,
Pedangnya berkelebatan mencari korban sebanyak-banyaknya. 80 tusukan lawan menghentikan kepahlawanan Anas. Lelaki itu tersungkur tanpa merasa kehilangan nyawa. Keyakinannya akan surga membuat kematiannya tidak berarti apa-apa. Bukankah perempuan itu seperti penghuni langit? Tubuhnya seolah bersayap. Raganya seperti disusupi kekuatan yang tidak bisa dinalar. Nusaibah, dia tidak muda lagi. 2 anaknya bahkan ikut angkat senjata di perang Uhud. Dia mengayunkan pedangnya. Kekuatannya seolah tersembunyi dari tubuh femininnya. Tidak akan kubiarkan kalian mengotori kesucian Rasulullah. Hayo, maju, hadapi aku. Hias, hit, hias. 5 pemuda penduduk Madinah tumbang satu persatu, tidak jauh dari garis terakhir pertahananmu. Para sahabat utama, Ali menantu tercintamu, serban merah Abu Dujana, serban kuning Zubair, dan sinar keperakan pedang Talhah berkelebat berselang-seling dengan teriakan lawan ketika nyawa mereka tercekik di tenggorokan. Engkaulah pusat perisai manusia itu, matahari bagi planet-planet yang mengelilinginya. Engkau berteriak, "Mana Ummu Amarah?" dengan suara yang jernih lagi lembut dan menenangkan, walaupun di tengah kecamuk perang. Saya, wahai Rasulullah. Lemparkan! Hanya satu kata perintah, dan tanganmu menunjuk ke satu arah. Saat seorang Quraisy datang dengan menunggang seekor kuda, Nusaibah segera memahami apa maksud perkataanmu, wahai lelaki yang terjaga dari dosa. Nusaibah melemparkan batu ke penunggang kuda itu, tetapi meleset. Batu itu mengenai mata kuda hewan tunggangan lawan. Orang Quraisy itu terpental dari punggung kudanya, tanpa mampu menahan kudanya yang menjadi liar tak terkendali. Kepala orang Quraisy itu membentur cadas keras dan menewaskannya. Nusaibah puas melihat orang Quraisy itu tersungkur, dan dalam waktu bersamaan dia mulai merasakan sekujur tubuhnya bereaksi terhadap luka-luka oleh tebasan senjata lawan. Aduh, darahku keluar tanpa mau berhenti. Meski sudah kututup dengan kain jubahku ini. Engkau segera meneriaki Abdullah, anak laki-laki Nusaibah yang juga sedang menyabeti pedangnya pada musuh-musuh muslim. Engkau berteriak, "Abdullah, ibumu, ibumu, balutlah lukanya." Dan engkau menengadahkan tanganmu ke atas dan berucap, "Ya Allah, jadikanlah mereka sahabatku di surga." Menjadi sahabat kekasih Tuhan di surga. Apalah artinya rasa sakit di dunia? Hei, majulah kalian, hadapi aku. Nusaibah meneruskan pertarungannya dengan senyum paling melegakan sepanjang hidupnya. Perang terus berkecamuk. Engkau menutupi bibirmu. Rebesan darah menelusup di sela jarimu. Satu gigimu tanggal. Apa yang terjadi kepadamu, wahai kekasih Tuhan semesta alam?
Apakah lemparan batu musuh mengenai wajahmu yang tampan dan sejuk itu? Ali sang menantu, Zubair, Talhah, dan Abu Dujana yang sudah berada di sekelilingmu merapat untuk memeriksa kondisimu. Abu Bakar, sahabat terpercayamu, ayah Aisyah, istri yang paling engkau cintai, menyusul kemudian dan segera merapat ke arahmu. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Samar-samar engkau mendengar teriakan itu. Dia Ibnu Kami'ah, orang Quraisy yang berhasil mendekati lokasi pertahanan pasukanmu. Sementara kekuatan pasukanmu makin menipis. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Aku tidak mau hidup selama dia masih hidup. Iya! Iya! Mana Muhammad? Mana Muhammad? Aku tidak mau hidup selama dia masih hidup. Iya! Iya! Terasakah olehmu, wahai lelaki yang dicintai langit dan bumi, seringai sahabatmu, Talhah, saat kehilangan beberapa jari tangannya saat menyambut pedang Ibnu Kami'ah yang mengarah padamu? Tebasan pedang Ibnu Kami'ah menghantam topi bajamu, melukai pelipismu, dan membentur keras bahumu. Tubuhmu roboh. Engkau kehilangan kesadaranmu dan membuat Ibnu Kami'ah merasa telah mengakhiri hidupmu. Muhammad sudah mati. Muhammad sudah mati. Tahukah engkau, wahai cucu tersayang Abdul Muttalib, saat nafas Nusaibah menderu, jantungnya terasa tertekan, seakan ingin pecah mendengar teriakan Ibnu Kami'ah yang mengatakan bahwa engkau telah gugur di perang Uhud. Jika memang demikian, siapa lagi yang akan menyampaikan kata-kata Tuhan? Siapa lagi yang akan menjadi matahari meneruskan ajaranmu, ya Rasulullah? Nusaibah menghambur mendekati musuh. Pedangnya berkelebatan mencari korban. Semangat dan keyakinan sepenuhnya, seolah menciptakan hamparan surga yang membentang di hadapannya. Beberapa sabetan pedang musuh seakan tidak dirasakannya. Sekujur tubuhnya telah bersimbah darah. Allah Maha Besar! Allah Maha Besar! Allah Maha Besar! Allah Maha Besar! Allahu Akbar! Sang perempuan pembelamu yang selalu taat mengikuti ajaranmu terkapar bermandikan darah di medan Uhud. Bibirnya tersenyum di antara tetesan darah yang mengalir di wajahnya. Syahid, syahid, surga telah memanggilmu, wahai Nusaibah. Wahai Rasulullah, izinkan aku membersihkan darah di wajahmu itu. Abu Ubaidah mendekati junjungannya, manusia pilihan yang menjadi kekasih Tuhannya. Ada isak tertahan dalam panggilannya, seakan tidak percaya dengan penglihatannya. Betapa manusia yang senantiasa disebut-sebut oleh ayat-ayat Allah begini dihinakan. Wahai kekasih Allah, Engkaulah jembatan langit dan bumi. Izinkan aku membersihkan wajahmu, wahai Rasulullah. Engkau hanya mengangguk tanpa kata, kemudian duduk di atas batu cadas.
dan segera dikerumuni oleh sahabat-sahabat terbaikmu. Aku akan mengeluarkan logam-logam yang tertancap di wajahmu dengan gigiku, ya Rasul. Abu Ubaidah menggigit logam yang mencuat di wajahmu, kemudian mengeluarkannya perlahan. Darah merembes keluar dari tempat pecahan logam itu dicabut. Setelah mencabut pecahan logam terakhir di wajahmu, Abu Ubaidah mundur. Ya Rasul, aku Malik dari Khazraj. Izinkanlah aku menghentikan pendarahan di wajahmu. Engkau mengangguk tanpa kata. Malik segera menyedot luka di wajahmu dengan mulutnya. Baginya, untuk meludahkan darah seorang nabi, sungguh tindakan yang tidak pantas. Maka tindakan yang masuk akal adalah menelan darahmu. Berulang-ulang, Malik dari Khazraj melakukannya sehingga pendarahan di wajahmu terhenti. Bagaimanakah reaksi orang-orang Quraisy bila mengetahui Muhammad, orang yang sangat mereka benci itu, masih hidup setelah Ibnu Qami'ah mengklaim bahwa dia telah membunuh Muhammad dengan pedangnya sendiri? Drama podcast ini persembahan dari BNI. Sampai jumpa dan nantikan episode selanjutnya hanya di Spotify Podcastless dan YouTube BNI, Bank Negara Indonesia. Gelisahmu hanyutkan mentari hatiku saat aku letakkan bintang dalam genggamanmu. Dan akankah menjadi rasa yang layak untuk kau daki bersama ke bukit cinta nan abadi? Akan ku bentangkan engkau sayap seluas samudera. Akan ku pindai sang surga dalam nyanyian bintang hanya untuk menjadi setitik rindu di hatimu. Dan mungkinkah menjadi rasa yang nyata untuk kau genggam bersama ke dalam kisah yang abadi? Akan ku bentangkan engkau sayap seluas samudera. Akan ku pindai sang surga dalam nyanyian bintang hanya untuk menjadi setitik rindu di hatimu. Mendekap dirimu dalam keagungan cahayanya, mendekap dirimu dalam kelembutan cintanya. Akan ku bentangkan engkau sayap seluas samudera. Akan ku pindai sang surga dalam